Pernah nggak kamu perhatiin cara jalan orang tuamu di rumah? Atau mungkin kakek nenekmu pas lagi jalan ke toko atau ke warung di depan? Coba perhatikan baik-baik. Kalau kamu lihat jalan mereka makin lama makin pelan, langkahnya pendek-pendek, dan yang paling mencolok, pinggulnya itu goyang ke kiri dan ke kanan setiap kali melangkah. Persis seperti gaya berjalan penguin atau bebek. Anda bisa lihat ilustrasinya. Nah, kebanyakan dari kita biasanya langsung memaklumi hal ini. Kita dengan gampang bilang, ya wajar lah, namanya juga udah tua. Tulang sudah mulai melemah. Padahal, jalan goyang itu bukan murni proses penuaan yang normal. Itu adalah sebuah sinyal. Sinyal dari tubuh kalau sistem penyangga panggul sedang mengalami gangguan. Dan gangguan sistem penyangga ini mungkin mengarah ke satu kondisi, yaitu yang populer disebut dengan otot pantat yang mati. Di dunia fisioterapis, sering dipopulerkan dengan istilah dead butt syndrome atau sindrom pantat yang mati. Namanya kedengaran lucu ya, tapi sindrom ini memiliki efek yang sangat serius. Kalau jalan goyang-goyang ini dibiarkan, ujung-ujungnya akan bikin lututnya sakit, pinggang jadi sakit, sampai meningkatkan resiko jatuh yang sangat fatal buat kemandirian lansia. Hari ini di SP30 Head kita akan bongkar tuntas fenomena ini. Kenapa jalan seperti penguin atau bebek ini bisa terjadi? Kenapa orang gemuk lebih gampang kena? Dan yang paling penting, cara ngecek dan melatihnya di rumah agar bisa membaik. Munculnya keluhan asam urat, gangguan gula darah, atau tensi tidak stabil di usia tua merupakan tanda terjadinya penurunan fungsi sel-sel dalam organ. Mengelola gejala dengan obat medis perlu diimbangi dengan bahan baku nutrisi yang tepat untuk perbaikan sel yang bermasalah. Total Sweet Sol membantu pemulihan tubuh Anda langsung dari tingkat sel dengan membersihkan usus, menaikkan kadar oksigen darah, dan menetralkan asam tubuh saat Anda tidur malam. Berikan dukungan nutrisi terbaik untuk mencegah sel tubuh Anda kelaparan sebelum terlambat. Untuk informasi lebih lengkap tentang apa saja efeknya dan siapa saja yang sudah sembuh, Anda bisa cek langsung di www.boxsehat.com. Mari kita lanjut ke videonya. Nah, apa biang kerok di balik badan bergoyang seperti penguin atau bebek pada lansia? Jadi gini ceritanya. Otot pantat kita itu bukan sekedar tumpukan lemak. Secara anatomi, otot ini namanya gluteus. Dan dia dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada gluteus maximus, gluteus medius, dan gluteus minimus. Yang ukurannya paling besar dan paling terkenal adalah gluteus maximus. Ini otot yang bikin pantat kelihatan penuh. Otot ini yang kerja paling keras pas kamu lagi jongkok, squat, atau pas lagi jalan naik di tangga. Tapi yang bikin orang tua jalannya goyang-goyang seperti penguin ini bukan otot besar tersebut. Biang kerok aslinya ada di otot penyeimbangnya yang namanya gluteus medius. Letak otot ini ada di bagian agak samping dari pinggul. Ukurannya jauh lebih kecil, kerjanya diam-diam, tapi tugasnya luar biasa vital. Tugas utama otot ini adalah menjaga panggul kamu tetap rata sejajar setiap kali kamu melangkah. Coba bayangkan mekanika orang berjalan secara lambat. Setiap kali kamu melangkah ke depan, ada satu detik di mana tubuh kamu cuma ditopang oleh satu kaki yang menapak di tanah, sementara kaki yang satunya melayang di udara. Nah, di detik krusial itulah gluteus medius di kaki yang menapak harus bekerja ekstra keras. Dia harus menahan dengan kuat supaya sisi panggul dari kaki yang sedang melayang itu nggak sampai anjlok ke bawah. Kalau otot ini sehat dan kuat, panggul kamu bakal tetap rata. Jalan kamu jadi stabil, tegap, dan kamu nggak gampang capek. Tapi masalah besar muncul kalau otot ini lemah. Saat otot gluteus medius ini loyo, sisi panggul yang melayang malah turun atau anjlok. Karena panggulnya miring sebelah, badan kamu otomatis membuang berat atau condong ke arah kaki yang menapak buat menjaga keseimbangan biar nggak jatuh. Proses ini diulang terus-menerus setiap kali langkah kaki. Kiri anjlok, badan buang ke kanan. Kanan anjlok, badan dibuang ke kiri. Ayunan kompensasi inilah yang bikin orang kelihatan berjalan bergoyang dari belakang. Di dunia medis, gaya jalan miring ini punya nama resmi, yaitu namanya ini. Saya tidak bisa membacanya, bisa Anda coba baca. Diambil dari nama dokter bedah Jerman yang pertama kali mendokumentasikan postur aneh ini di tahun 1895. Nah, kenapa makin gemuk lansia, makin terlihat goyangnya? Kenapa otot penyeimbang ini bisa sampai kalah dan melemah? Jawabannya ada pada rasio beban kerja. Ternyata otot di samping pinggul ini kerjanya luar biasa berat dari yang kita bayangkan. Ada riset biomekanika yang khusus menghitung beban tekanan ini. Saat kita berjalan biasa atau santai, gaya gravitasi dan momentum tubuh membuat otot gluteus medius ini harus menahan beban hingga 2,5 kali lipat dari total berat badan Anda. Mari kita hitung kasarnya. Kalau berat badan kamu 70 kg, otot samping pinggul kamu itu harus sanggup menahan beban tekanan sekitar setara 175 kg.
Dan beban itu ditahan cuma oleh salah satu sisi pinggul berulang-ulang setiap kali kamu melangkah. Nah, fakta fisika ini juga menjelaskan kenapa fenomena jalan penguin ini sering banget terlihat di lansia yang perutnya buncit atau punya berat badan yang obesitas. Pernah ada sebuah studi mekanik yang membandingkan kekuatan otot gluteus antara lansia dengan obesitas dan lansia dengan berat badan normal. Hasilnya di luar dugaan peneliti. Secara kekuatan otot kedua kelompok ini sebenarnya mirip-mirip saja. Otot lansia yang gemuk tidak mengecil atau lebih lemah secara fisik. Tapi begitu kekuatan otot itu dihitung relatif terhadap berat badannya, kelompok obesitas ini kalah telak. Ototnya nggak berubah melemah, tapi beban yang harus ia tanggung setiap hari sudah jauh melewati kapasitas maksimalnya. Selain masalah beban berat badan, gaya hidup modern juga jadi pelaku utama matinya otot ini. Kalau kamu kerjanya di toko, di kantor, duduk seharian, lalu kena macet berjam-jam duduk di motor atau di mobil, lalu sampai di rumah rebahan, duduk di sofa nonton TV. Gluteus kamu ini ibarat karyawan yang dirumahkan, lama-lama dia kehilangan fungsinya. Inilah esensi sebenarnya dari sebutan dead butt syndrome, yaitu otot pantat yang mati. Otot jarang yang dipakai ini akhirnya melemah. Begitu tiba-tiba dipakai buat jalan jauh, dia kaget dan menolak menopang panggul dengan benar. Efek dominonya sangat nyata ya, ada studi kasus pada lansia di India yang mengukur langsung hubungan antara kekuatan gluteus medius dengan seberapa panjang langkah kaki mereka. Hasilnya terlihat jelas, makin lemah otot penstabil panggul ini, makin pendek langkah kaki lansia tersebut. Ini mekanisme alami pertahanan tubuh. Kalau sensor otak tahu penopang bawahnya nggak stabil, tubuh secara otomatis akan mengerem pergerakan. Jalan sengaja dibuat jadi lebih pendek, lambat dan ekstra hati-hati biar nggak goyang dan jatuh tersungkur. Sebenarnya jalan pendek dan lambat itu adalah kompensasi dari masalah ini. Nah, sampai di sini kamu mungkin mulai curiga, jangan-jangan orang tua di rumah sudah mulai kena kondisi ini. Kamu nggak perlu panik, ada pengetesan sederhana yang bisa kamu lakukan. Namanya Trendelenburg Test, yaitu dari nama dokter tadi ya. Caranya gampang, cari tempat yang rata, berdiri di dekat tembok atau kursi yang kokoh. Ini buat jaga-jaga kalau kehilangan keseimbangan. Minta orang tersebut berdiri tegak menatap ke depan, lalu minta dia angkat satu kaki ke depan. Tahan di udara seperti pose burung bangau. Nah, Anda bisa lihat gambarnya. Jangan berpegangan ke tembok kalau memang dirasa masih aman atau stabil. Tugas kamu adalah melihat di belakangnya atau di depannya, lalu perhatikan garis panggul, alias ikat pinggangnya, terutama di sisi kaki yang masih menapak di lantai. Kalau panggulnya tetap sejajar atau sisi kaki yang diangkat malah sedikit naik sejajar, selamat, otot gluteusnya itu masih aktif dan kuat. Tapi perhatikan baik-baik, kalau sisi panggul dari kaki yang diangkat itu malah jatuh menukik ke bawah, nah ini adalah red flag. Itu tanda pasti kalau gluteus medius di kaki yang menapak sedang lemah parah dan butuh bantuan. Kalau Anda tidak bisa melihat, Anda bisa datang ke fisioterapis untuk mengeceknya. Kabar baiknya, dari semua ini, gluteus medius itu otot yang sangat gampang untuk merespon latihannya. Kamu nggak perlu datang ke gym, nggak perlu membership mahal-mahal, latihannya bisa dimulai di atas kasur atau matras tipis di ruang keluarga. Nah, buat kamu atau orang tuamu yang baru mau mulai, jangan langsung hajar latihan berat. Anda mungkin lihat ahli fitness atau dokter menggerakkan latihan gluteus dengan sangat berat. Jangan mulai dari sana. Mulai aja dari 2 gerakan dasar ini untuk level pemula. Yang pertama adalah side laying leg raise. Pertama, minta orang tuamu berbaring miring di lantai atau kasur. Kaki yang posisinya di bawah ditekuk dikit buat menjaga keseimbangan badan supaya nggak guling. Lalu kaki yang posisinya di atas diangkat pelan-pelan ke samping ke arah langit-langit. Jangan pakai ayunan, jangan buru-buru. Gunakan kekuatan dari sisi panggul. Jadi Anda rasakan sisi panggul pantat itu bekerja, lalu turunkan lagi perlahan. Lakukan gerakan ini santai saja, cukup 10-15 kali repetisi per sisi. Buat 2-3 set. Gerakan ini sangat ringan, tapi sangat efektif untuk membangunkan otot yang selama ini tertidur. Yang kedua adalah clamshell atau gerakan seperti kerang. Posisinya sama, masih berbaring miring, tapi kali ini kedua lutut ditekuk barengan ke depan. Pastikan posisi tumit dari kaki kiri dan kanan tetap saling menempel rapat. Tumitnya harus menempel. Sekarang buka lutut bagian atas ke arah atas. Persis seperti cangkang kerang yang perlahan-lahan membuka. Sementara telapak kaki harus tetap menyatu. Ingat, kekuatannya harus dari panggul, yaitu dari pantat. Sama seperti tadi, lakukan 10 hingga 15 kali, lakukan 2 hingga 3 set. Nah, jika dirasa 2 gerakan ini terlalu mudah, Anda bisa naik ke level berikutnya, yaitu standing hip abduction. Berdiri tegak menghadap tembok atau pegangan sandaran kursi.
Jaga postur badan tetap lurus ke depan, jangan ikut miring-miring. Lalu angkat satu kaki lurus ke samping, menjauhi tubuh. Tahan 1 detik di atas, lalu turunkan pelan-pelan. Lakukan 10 hingga 15 kali per kaki. Nah, ini akan memaksa otot bekerja lebih keras karena harus menjaga keseimbangan tubuh. Ingat, semua harus dilakukan perlahan-lahan. Yang keempat, single leg glute bridge. Yang ini adalah berbaring terlentang menatap ke atas langit-langit. Tekuk satu kaki agar menapak kuat di lantai. Sementara kaki yang satunya diluruskan dan diangkat ke atas. Gunakan tumit kaki yang menapak ke lantai tadi yang sedang menekuk itu untuk mendorong seluruh pinggul naik setinggi mungkin dari lantai. Tahan sebentar, lalu turunkan secara perlahan. Lakukan gerakan ini 10 hingga 12 kali repetisi. Kalau pantat terasa panas dan pegal, berarti gerakannya sudah benar. Ingat, Anda harus fokuskan gerakannya dari pantat. Kunci dari perbaikan dead butt syndrome ini cuma satu, yaitu konsisten. Harus dilakukan setiap hari. Otot yang sudah bertahun-tahun melemah nggak akan bisa tiba-tiba kuat kayak binaraga cuma dalam latihan 1 kali. Otot itu butuh waktu rutin buat diingatkan kembali cara dia bekerja menopang beban itu. Kalau latihan ini rutin dilakukan seminggu 3 kali saja, perubahannya biasanya mulai kelihatan dalam hitungan minggu. Langkah kaki akan jauh lebih panjang, badan jauh lebih tegap, dan ayunan pinggul pelan-pelan akan memudar. Ada satu peringatan penting, kalau gaya jalan goyang ini munculnya mendadak, misalnya karena habis terpleset atau disertai nyeri tajam menusuk di selangkangan, itu adalah kasus yang berbeda. Itu bukan pelemahan karena usia, tapi mungkin ada cedera saraf atau masalah sendi. Kalau terjadinya seperti itu, jangan paksa latihan, langsung konsultasikan ke fisioterapis atau dokter untuk dievaluasi fisiknya. Tapi kalau jalan goyangnya perlahan seiring usia dan gaya hidup, rutin lakukan panduan latihan di atas. Otot tubuh kita itu punya memori yang bagus. Di usia 60 atau 70 tahun sekalipun, otot tetaplah otot. Begitu kamu beri stimulus dan latihan yang tepat, jalan darah akan kembali ke sana dan dia akan merespon dengan menguat. Jadi, kalau kamu melihat orang tuamu mulai berjalan pelan, goyang-goyang seperti penguin atau bebek, kamu harus ingatkan, itu bukan akhir dari masa aktif mereka. Itu justru alarm bagi tubuh untuk mulai bergerak mulai hari ini. Bagikan video ini ke grup keluarga atau share ke teman-temanmu yang sedang merawat orang tuanya. Tekan tombol like kalau kamu belajar sesuatu yang baru hari ini. Dan pastikan kamu subscribe ke channel SP30 Head supaya kamu nggak ketinggalan edukasi kesehatan yang logis dan praktis. Stay fit and stay healthy. Sampai jumpa di video saya berikutnya. See you!